Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Post TV yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam acara Hikmah Ramadan. Alhamdulillah, dan Ramadan kali ini kita sudah memasuki di hari-hari terakhir. Namun demikian, mari kita ingatkan kembali bahwa Ramadan sebagai salah satu bagian dari bulan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Marilah kita kaji kembali tentang Al-Quran itu sendiri, mengingat bahwa Rasulullah SAW pernah mengeluhkan terhadap umatnya berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu turun. Dan Rasulullah SAW tadi saya sampaikan mengeluhkan kepada umatnya, ada yang mencoba untuk menghindarkan dirinya dari Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran. Rasulullah wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya ada sebagian dari umatku yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjur. Al-Quran itu ditinggalkan, Al-Quran itu diabaikan. Ini yang menyebabkan barangkali umat dari Rasulullah SAW dijauhkan dari keberkahan karena jauh dia dari Al-Quran. Nah, di momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang terbaik bagaimana kita menjadikan Al-Quran kembali lagi menjadi way of life, menjadi jalan hidup, menjadi petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi segalanya bagi manusia, menjadi petunjuk bagi kebaikan, memberikan arahan yang terbaik bagi umat manusia. Ini adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya marilah kita kembali lagi mengkaji Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mahjur, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kita tinggalkan Al-Quran, maka kita juga ditinggalkan oleh Allah. Allah itu sangat mencintai bagi orang yang mencintai Al-Quran. Bahkan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Bahwasanya Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan di malam itu tanazzalul malaikah, para malaikat itu turun. Para malaikat itu turun. Warruhu fiha. Demikian dengan ruh. Ruh itu kalau di dalam para mufasir itu menyebutkan sebagai malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu terkenal sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Para nabi-nabi terdahulu itu adalah menyampaikan wahyu kepada para malaikat itu. Malaikat itu menyampaikan wahyu kepada para nabi itu. Tapi kemudian setelah Nabi Muhammad, selesailah tugas para malaikat itu. Menurut Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa malaikat Jibril saat ini ketika wahyu sudah diturunkan semua berada di arsy untuk menyangga arsy itu. Sehingga dan dia mempunyai memori yang baik pada setiap kali terjadinya Al-Quran turun, yaitu pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Makanya malaikat itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bernostalgia, reunian, untuk bertemu lagi dengan dunia. Reunian, malaikat Jibril itu bertemu dengan dunia ini untuk murojaah lagi, untuk evaluasi diri tentang perjalanan dia pernah bertemu dengan manusia agung yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga kita di malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu, hendaknya kita menjadikan malam itu sebagai malam Quran. Malamnya kita qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena pada saat Ramadan dahulu, pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kemudian malaikat Jibril ini murojaah. Murojaah itu artinya membaca kembali atau meneliti kembali atau mengulang kembali, menjelaskan duduk persoalannya kembali tentang Al-Quran ini di hadapan Rasulullah, atau begitu juga sebaliknya. Rasulullah murojaah kepada malaikat Jibril tentang posisi Al-Quran ini. Lah itu diulangi lagi oleh Allah, diberikan kesempatan kepada
malaikat Jibril untuk kembali lagi ke dunia setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar untuk murojaah perjalanan malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah manusia agung itu ke dalam sama'ud dunya, di dunia ini. Untuk apa? Untuk mengenang memori itu. Dan ini malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah satu-satunya malaikat yang membawa wahyu, dan kita mestinya harus memposisikan ini juga sebagai istimewa. Sebagaimana Al-Qur'an, jangan sampai kita tinggalkan karena ini adalah perintah yang sangat istimewa. Begitu kita meninggalkan Al-Qur'an, maka Allah juga akan meninggalkan kita. Begitu kita mencintai Al-Qur'an, maka segalanya akan diberikan Allah kepada kita. Bahwa kita ingat rahmat Allah begitu besar. Kalau saja rahmat Allah itu ditunjukkan kepada kita, pahalanya Allah ditunjukkan kepada kita saat ini, pastilah kita akan meninggalkan semua pekerjaan kita, sesibuk apapun kita. Sebagai bisnismen, sebagai pejabat, sebagai orang kaya, akan tinggalkan itu semuanya. Kalau kita itu mengetahui sekarang itu pahala ditunjukkan kepada kita. Karena betapa besarnya pahala yang kita dapatkan itu. Namun demikian, ini pahala saat ini masih menjadi rahasia Allah. Tapi kita sudah mengetahuinya akan besarnya pahala itu. Oleh karenanya marilah kita rawat Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan. Demikian juga di bulan-bulan lainnya. Nanti kita akan tetap rawat Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian Allah juga akan merawat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.